Oke guys, sebelum mulai, jangan lupa subscribe dan like channel ini ya. Soal pertama, apa tujuan utama dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan? Yang A. Memberikan panduan teknis tentang penyelamatan laut. Yang B. Meningkatkan keselamatan manusia dalam keadaan darurat dan bencana. Yang C. Mendorong sektor swasta untuk terlibat dalam operasi penyelamatan. Yang D. Mengatur kerjasama internasional di bidang pencarian dan pertolongan. Nah, jadi jawabannya yang B, meningkatkan keselamatan manusia dalam keadaan darurat dan bencana. Oke, kita lanjut soal nomor 2 ya. Nomor 2, apa fungsi utama Basarnas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016? Yang A, memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang mitigasi bencana. Yang B, mengkoordinasikan operasi pencarian dan pertolongan di wilayah Indonesia. Terus yang C, menyusun kebijakan tentang penyelamatan kebakaran. Yang D, membuat sistem pendanaan bencana di daerah. Kira-kira jawabannya apa ya? Jadi jawabannya adalah yang B. Kenapa yang B? Karena fungsi utama Basarnas atau Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 adalah mengkoordinasikan penyelenggara operasi pencarian dan pertolongan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Nah, tugas ini mencangkup penyelamatan korban kecelakaan, bencana, maupun keadaan darurat lainnya, baik di darat, laut, maupun di udara. Sedangkan pilihan yang lainnya tadi, opsi-opsi yang lain kurang cocok ya. Baik, kita lanjut aja ya soal nomor 3. Apa saja unsur yang terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan menurut PP nomor 22 tahun 2017? Yang A, hanya Basarnas. Yang B, Basarnas pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Yang C, Basarnas, TNI, Polri, dan elemen masyarakat. Yang D, semua pihak terlibat tanpa koordinasi Basarnas. Oke, kita lihat jawabannya ya. Sebelum itu kita bahas dulu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang operasi pencarian dan pertolongan itu mengatur tentang pelaksanaan pencarian dan pertolongan yang melibatkan berbagai pihak. Operasi pencarian dan pertolongan dilakukan secara terkoordinasi dengan melibatkan beberapa unsur. Di antaranya, yang pertama itu ada Basarnas sebagai penanggung jawab utama. Yang kedua itu ada TNI dan Polri untuk mendukung pelaksanaan operasi. Terus yang ketiga ada pemerintah daerah dan elemen masyarakat, termasuk organisasi terkait atau relawan. Jadi jawaban yang tepatnya adalah yang C. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 4 ya. Nah, soal 4, apa sasaran utama dari pembinaan potensi pencarian dan pertolongan sesuai PP nomor 21 tahun 2017? Yang A, meningkatkan keterampilan teknis Basarnas saja. Yang B, memberikan pelatihan kepada masyarakat dan lembaga yang terkait pencarian dan pertolongan. Yang C, memberikan unit khusus di setiap daerah untuk penanggulangan bencana. Yang D, mengembangkan alat pencarian dan penyelamatan terbaru. Jadi, pada peraturan pemerintah Nomor 21 tahun 2017 tentang pembinaan potensi pencarian dan pertolongan itu mengatur mengenai pengembangan dan pemberdayaan potensi yang mendukung operasi pencarian dan pertolongan. Sasaran utama dari pembinaan ini adalah meningkatkan kapasitas dan kompetensi pihak-pihak terkait, termasuk masyarakat, lembaga, dan organisasi yang berperan dalam operasi pencarian dan pertolongan. Jadi, jawaban yang tepatnya adalah yang B, memberikan pelatihan kepada masyarakat dan lembaga yang terkait pencarian dan pertolongan. Oke, ini kita lanjut ke soal nomor 5. Apa inti pengaturan dari Peraturan Menteri PAN-RB nomor 33 tahun 2021? Yang A, standar kompetensi jabatan fungsional di bidang pencarian dan pertolongan. Yang B, tata cara penganggaran dalam operasi penyelamatan. Yang C, sistem pelaporan hasil operasi pencarian. Dan yang D, pedoman teknis untuk mitigasi bencana. Nah, kira-kira apa jawabannya? Tulis di kolom komentar ya jawabannya, nanti kita sama-sama jawab di kolom komentar.